Masjid An-Nur yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Langsung saja tanpa harus berlama-lama, tanpa harus memakan waktu yang lama juga, kepada pemateri Ustadz Budi Setiadi dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini di tengah hujan yang masih turun, namun alhamdulillah sudah mulai mereda setelah sebelumnya kita diterpa hujan yang cukup deras. Allahumma shayyiban thayyiban mubarakan. Mudah-mudahan turunnya hujan ini mendatangkan berkah buat kita semuanya. Bisa geser nih, maju terus sini. Kasihan yang nih, sampai sini aja. Nih sampai kabel. Maju sini. Terus sampai sini terus. Nah, gitu. Terus kita lagi. Terus seperti ini nih, seperti ini. Tentunya tidak ada kata yang patut kita lantunkan selain syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat yang tak terhingga. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'aman katsiratan fabiha nastati'u an najtami'a fi hadzal makanil mubarak tahta nuzulil mataril ghazir, ya. Ayuhal ikhwah auladil udaba wa banatil adiba. Tentunya kita maklumi bersama bahwasanya berislamnya kita bukan sekedar formalitas, hanya sekedar identitas belaka, tapi menjadi darah dan daging, bahkan ruh kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, jika kalian memperjuangkan kebenaran, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kita sekalian sebagai khair ummah, sebagai umat yang terbaik. Umat Islam, kalau kita melihat statistik, di tahun 2010 yang lalu, sudah 11-12 tahun, saya belum update lagi, mohon maaf. Ini 2010 ya. Kita lihat secara statistik, jumlah penganut agama Islam itu ada lebih dari 1,6 miliar atau sekira 22,32%. Menjadi agama kedua penduduk dunia ini setelah Kristen dengan segala macam alirannya. Karena banyak aliran dalam Kristen itu, bukan aliran listrik seperti tadi, tetapi ada Katolik, Protestan, ya, belum lagi ada Ortodok, Avenalis, Advent dan lain sebagainya. Itu kalau disatukan, mereka itu jumlahnya ada lebih dari 2,2 miliar. Sebaran penduduk dunia berdasarkan agama yang dianut dalam www.religionfacts.com
study in the 21st century saw that in terms of percentage dan seterusnya. Ya, saya nggak usah baca ini. Intinya bahwa tahun 2050, insya Allah kalian masih muda ya. Berarti kurang lebih 28 tahun yang akan datang. Menurut Pew Research Center, bahwasanya Muslim akan menjadi agama mayoritas jika dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya sampai saat ini. Padahal kita rasakan berbagai macam fitnah yang dituduhkan kepada umat Islam, dari mulai isu terorisme, ya, syariat Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, juga fitnah kepada Rasulullah SAW, Al-Quran palsu, belum lagi oknum-oknum yang beragama Islam secara status keagamaannya di KTP ataupun juga di kependudukan, yang telah banyak melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Namun ternyata umat Islam itu terus meningkat secara kuantitatif, ya, secara jumlah. Jumlah penduduk dunia tahun 2018 ini juga masih belum diupdate, ya. Itu diperkirakan ada 7,5 miliar. Kalian bisa lihat sekarang itu data-data kependudukan di share di internet secara online. Mungkin sekarang udah 8 miliar ya. Nah, dibagi menurut jumlah penganut agama di dunia, ini Kristen 2,2 miliar, Muslim 1,6 miliar. Dan urutan ketiga tadi ada yang sempat lihat? Nah, kita lihat nih. Nah, ini datanya ya. Kristen, Islam, dan ini yang ketiga, ateis. Ateis jumlahnya lebih dari 1 miliar. Dan ini sekarang juga menjadi salah satu keyakinan untuk tidak memilih agama. Agnostic. I believe a God, but I don't have religion. Saya percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, tapi aku tak beragama. Itu banyak sekarang. Makanya di banyak negara agama itu tidak menjadi sebagai status dalam data kependudukannya. Termasuk di kita yang konon katanya agama itu mau dihapus dalam status KTP. Tadi ya data 2010 nih menunjukkan ada 2,2 miliar Muslim. Bahkan menurut Global Stats 3,9 miliar. Sementara Kristen 3,7 miliar. Jadi nanti di tahun 2070 Muslim menjadi mayoritas. Ini tahun 2100. Ini data kependudukan hasil statistik. Jadi kalau melihat pertumbuhan penduduk, Pakistan nanti itu akan melebihi Indonesia. Di tahun 2100, 80 tahun yang akan datang, masih hidup. Pakistan saja itu ada 338 juta Muslim. Indonesia di urutan kedua 279 juta. Nigeria dan selanjutnya. Berapa negara Eropa seperti Turki, Uzbekistan, bahkan di China sekalipun itu lebih dari 21 juta dari sekian miliar ya. Penduduk Cina kan ada lebih dari 1 miliar. Tadi kita lihat bahwasanya penganut sekuler, ateis, tidak beragama, agnostik lebih dari 1,1 miliar. Dan ini tentunya menjadi problem masalah sosial. Karena banyak orang yang tidak beragama, walaupun dia menguasai ilmu pengetahuan, dikhawatirkan dengan ilmunya itu justru bukan mendatangkan kemaslahatan, tapi malah kemadharatan. Berapa banyak senjata pemusnah massal dibuat untuk apa? Untuk membunuh. Ya, rumah sakit kau dirikan, tapi kemudian kau hancurkan. Perang di mana-mana.
Walaupun tentu kita berharap semua itu tidak terjadi. Perang dunia ketiga ini kalau terjadi perang nuklir, perang kimia, penduduk dunia tidak akan tersisa tidak lebih dari 1/3 saja. Alhamdulillah ya. Nah, penduduk dunia 2011 tumbuh 137%. Sebuah lompatan penduduk, ledakan penduduk bahkan ini yang luar biasa. Dalam 1 dekade terakhir di mana Kristen tumbuh sebanyak 46%, sebaliknya Islam tumbuh 5 kali lipat atau 235%. Dan ini banyak sekali yang menjadi faktor penunjangnya. Dari mulai memang ada banyak mu'alaf ya. Jadi ketika Islam itu difitnah, orang itu semakin penasaran. Dan tidak sedikit yang akhirnya menemukan jalan hidayah melalui proses pencarian kebenaran-kebenaran itu. Belum lagi kalau di Eropa itu sekarang kan krisis imigran. Banyak imigran dari Suriah, sekarang dari Yaman, dari Libya. Akibat konflik peperangan di sana, mereka mencari suaka, perlindungan. Nyebrang laut Mediterania, banyak yang meninggal tenggelam di lautan, juga jutaan yang selamat. Angkanya tidak sedikit itu, jutaan yang nyebrang ke lautan sampai ke Eropa. Ada yang kemudian masuk ke Jerman, masuk ke Turki, masuk ke daerah atau negara-negara Eropa lain. Nah, ini juga data-data statistik sebetulnya yang saya coba inventarisir dari berbagai sumber yang pada prinsipnya Islam itu akan menjadi sebuah agama yang mayoritas bukan hanya di kita tapi juga secara internasional. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Apakah dengan jumlah yang banyak itu akan bisa menentukan peradaban dunia ini? Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, beliau menyampaikan sebuah peringatan kepada kita sekalian. Qala Rasulullah SAW, yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min killatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum guthaun ka gutha'is sayl wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabah minkum wal yakdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Wa qala qailun ya Rasulullah wa mal wahn qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis ini populer sebetulnya ya, ujungnya tuh al-wahan. Jadi umatku kata Rasulullah nanti ya akan menghadap kalian akan telah berkumpul umat-umat untuk menghadapi kalian. Banyak orang mengerumuni umat Islam sebagaimana orang yang lapar menghadapi hidangan makanan yang lezat. Jadi umat Islam menjadi rebutan. Apakah pada saat itu kami sedikit wahai Rasulullah? Beliau menjawab tidak. Pada saat itu kalian banyak tetapi seperti buih di lautan. Dan Allah menghilangkan rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Padahal dulu orang-orang kafir itu takut sama orang Islam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Tapi kenapa sekarang yang banyak malah tidak disegani? Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah akan menimpakan pada hati kalian penyakit al-wahan. Al-wahan, wahan itu apa? Wahan itu artinya lemah. Jadi muamal wahan itu bukan apa itu wahan sebetulnya, tapi sabab
Kenapa umat Islam lemah? Sebabnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul, terlalu cinta kepada dunia dan begitu takut dengan kematian. Padahal kullu nafsin dha'iqatul, setiap jiwa akan merasakan bagaimana itu yang namanya kematian. Jadi persoalannya bukan matinya, tapi bagaimana kita membekali diri untuk menghadapi kematian itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat. Ya, setiap jiwa hendaknya mempersiapkan diri, bekal apa yang disiapkan, yang sudah disiapkan untuk menghadapi masa depan. Kita kalau bepergian selalu membawa bekal ya. Kalian kemarin datang ke pesantren bawa bekal, segala macam dibawa, minimal bawa duit ya. Bepergian ke bawa bekal, dan kita akan menuju kehidupan akhirat. Sudahkah kita berbekal diri? Dan tentu tidak ada kata nanti kalau sudah tua, karena kalau sudah tiba ajalnya tak ada yang bisa mengelak. Hari ini atau akhir-akhir ini banyak orang yang meninggal yang katanya mendadak. Ya padahal itu sudah tiba ajalnya. Penyakit, kecelakaan dan lain sebagainya itu hanya perantara. Pada hakikatnya ajalnya telah tiba. Dan tidak ada urusan masih muda, sudah tua. Ya, banyak kok yang masih muda sudah meninggal, teman-teman kalian. Ya, saya memang lebih tua dari kalian, tapi kalau sudah tiba ajalnya, kalian bisa lebih duluan meninggal dan ustadz belakangan, atau sebaliknya, ustadz belakangan, kalian duluan, bisa kan? Bisa, sama saja. Jadi seolah-olah nggak mau meninggal itu. Kenapa nggak mau? Belum siap. Nah, masalahnya bukan siap atau tidak siap. Kematian terus mendekat. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi itu semua. Oke, tadi di awal disebutkan bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang. Intan surullah yansurkum. Yansur itu adalah fi'il mudhari majzum. Kenapa? Mana tadi ini? Coba lihat. Ini santri masa nggak bisa jawab pertanyaan seperti ini? Hah? Nah ini ya. Ayo. Yansurkum. Yansur fi'il mudhari masa mansub, rohnya disukun itu. Majzum. Kenapa majzum? Jawab syarat dari fi'il syaratnya yang mana? Intan surullah. In leleh pada inpa. Adat jazm ya. Tazimu fi'laini karena dia menjazm dua fi'il, karena dia akan menjadikan syarat pada fi'il yang pertama dan jawab syarat untuk fi'il yang kedua. Artinya tidak mungkin datang pertolongan Allah jika fi'il syaratnya nggak dipenuhi. Allah akan turunkan pertolongannya intan suruh jika kalian menolong agama Allah, memperjuangkan kebenaran itu. Pertanyaannya, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran-kebenaran itu? Nah, mari kita lihat. Sudah sejauh mana perjuangan kita memperjuangkan agama Allah, paling tidak dengan cara meningkatkan kualitas diri sebagai pribadi muslim yang terbaik dengan meningkatkan iman, ilmu, dakwah, jihad, dan sabar. 1, 2, 3, 4, ada 5. Iman.
Iman itu ibarat pondasi dari sebuah bangunan. Wah, ini bahasa Sunda ya. Yang merupakan penentu dari amalan kita semuanya. Baik dan buruknya iman seseorang itu akan terlihat dari sikap perbuatan, dari ucap dan perbuatannya. Makanya sering diartikan tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi satu kesatuan antara hati, ucap dan perbuatan. Iman yang baik, iman yang benar, yang tidak bercampur dengan ragu dalam tindakannya. Nah, surah Al-Hujurat ayat 15 menyebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Itulah iman yang benar, yang mereka yakin dan membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, ya lam yarsu malam yatam, kemudian tidak ada ragu-ragu. Dengan keyakinan itu dia akan bersungguh-sungguh memperjuangkan apa yang menjadi kebenaran, ya, apa yang menurut dia adalah kebenaran. Berjuang bi amwalihim wa anfusihim. Ya, persis seperti kalian kesini memilih untuk mondok dengan keyakinan, ya, mondok sebetulnya pondok itu apa? Hotel ya. Hotelnya di pesantren ya begini. Pilihan berkorban dengan amwal, harta, wa anfusihim dengan jiwa. Kita hadir datang di sini demi sebuah panggilan untuk menjadi anak yang soleh. Dan kalau kalian menjadi anak yang soleh, bersungguh-sungguh untuk menjadi soleh, kelak kalau kalian jadi orang tua pun kalian akan mewarisi generasi yang soleh juga. Tidak sekedar amin, tapi harus dimulai dari diri kita. Ya. Nah, ini iman yang benar. Iman yang tidak bercampur dengan keraguan sehingga dia akan totalitas tanpa batas. Berkorban dengan harta dan jiwa raganya. Nah, nanti dalam prinsip sabar juga demikian. Sabar untuk mentaati, untuk taat itu kan luar biasa, tidak mudah. Hanya sekedar untuk melaksanakan yang wajib saja banyak orang yang ngaku Islam, seorang muslim, tapi dia jangankan melakukan yang sunnah, yang wajib saja tidak bisa. Kalau untuk kalian kan sabarnya dalam menuntut ilmu, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua waktu diisi dengan kegiatan yang tentunya baik dalam membentuk karakter kepribadian yang baik. Nah, itu iman. Kemudian yang kedua meningkatkan ilmu. Nah, dalam Islam atau di dalam Al-Quran dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Darajat, beberapa derajat. Dan keutamaan ilmu ini lebih baik daripada ibadah. Al ilmu afdalu wa khairun minal ibadah. Kenapa sebabnya? Karena ibadah tanpa ilmu bisa salah. Ya. Berislam, beribadah tidak cukup dengan sebuah keyakinan. Tidak cukup hanya dengan berbekal modal umpamanya lillah, ikhlas. Tapi keikhlasan ataupun juga keyakinan itu harus ditopang, dikuatkan oleh ilmu. Maka iman dan ilmu itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Jika iman itu benar, akan melahirkan ketaatan. Iman yang didasari oleh ilmu, maka dia akan produktif, melahirkan kebaikan, kemaslahatan. Jikalau tidak, berarti ada yang salah. Ilmu yang tidak didasari oleh iman
maka ia bisa merusak. Al ilmu nurun wal jahlu, ilmu itu cahaya, bodoh itu tapi jauh lebih berbahaya orang-orang yang berilmu jika ia tak punya iman, karena dengan ilmunya dia bisa merusak. Halo, pernah dengar istilah koruptor? Siapa itu? Orang bodoh bukan? Bukan. Dan yang dicuri berapa katanya? Sekian miliar, sekian triliun. Bagaimana itu bawa uang sebanyak itu? Nah, dikiranya duit emang dibawa ya, padahal dikutrut jadi duit. Pena aja bisa jadi duit jika dipegang oleh orang yang berilmu. Ilmu tuh, tapi jika disalahgunakan bisa merusak. Sekarang banyak konflik, peperangan, bahkan berdarah-darah sampai korban bukan lagi puluh ratus ribu, sudah jutaan orang meninggal dalam peperangan. Siapa itu yang perang? Pakai apa perang sekarang? Pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, pakai senjata-senjata yang canggih untuk membunuh. Buatan siapa itu? Buatan orang-orang pintar, tapi dengan kepintarannya dia melakukan kejahatan. Jadi jauh lebih berbahaya ternyata ya, jika ilmu itu tidak dikendalikan oleh yang namanya iman. Makanya kalau tidak salah Einstein bilang begitu saat diledakkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, di mana ini juga diantara karya beliau terkait energi. Populer kan? E sama dengan MC kuadrat. Dia sedih, ribuan orang meninggal hanya dalam hitungan detik, meragang nyawa, terbakar dan terpapar radiasi dari panasnya bom atom. Buatan siapa itu? Oh, science without religion is blind. Religion without science is weak. Dia juga menghadapi kenyataan. Jika ilmu tanpa agama itu menjadi buta dan membahayakan, menghancurkan. Tapi juga banyak pemeluk-pemeluk agama, penganut agama yang lemah karena kurang ilmu. Nah, mudah-mudahan kalian di pesantren dididik di sini bukan hanya dikuatkan iman, tapi juga dikuatkan dengan ilmu. Paham tum? Nah, dalam istilah Al-Quran itu orang yang berilmu itu diantaranya disebut sebagai ulul albab ya. Surah Ali Imran ayat 190-191 menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda keagungan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berfikir. Siapa orang-orang yang berfikir itu? Alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Ulul albab adalah yang senantiasa zikir, ada dalam kesadaran diri, baik itu berdiri, duduk ataupun berbaring, anytime, anywhere, kapanpun dan dimanapun tetap zikir, hatinya ingat kepada Allah. Halo? Kenapa masih ada yang berbuat jahat? Kenapa masih ada yang berbuat dosa? Dia tidak ingat kepada ya.
Ya Ustadz hilaf, lupa. Ya memang kita ini manusia biasa, ya. Dan manusia itu memang tempatnya salah, lupa. Tapi ya jangan salah terus-terusan. Kalau lupa hilaf sesekali ya wajar. Dan tentunya hilaf dan lupa salahnya seorang yang beriman nggak kayak orang yang nggak beriman. Kita ini kan dijaga hati itu dengan ibadah yang rutin seperti sholat 5 waktu dari subuh sampai zuhur. Mungkin ada salah kita, ada khilaf kan, tapi kemudian kita diingatkan dengan sholat, ya Allah tadi aku lupa bohong, tadi aku lupa ya sholat zuhur ke asar. Jadi gak mungkin seorang mukmin, seorang muslim melakukan tindakan dosa besar karena setiap waktu dia diingatkan oleh sholat 5 waktu. Apalagi kalau kemarin pernah saya bahas tentang mujalasatus sholihin. Di antara obat hati itu adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena itulah sahabatmu, ashabukum may yadullukum alal khair. Bukan hadis ya, awas jangan setiap bahasa Arab hadis itu. Sahabat-sahabatmu itu yang sejati adalah yang senantiasa menunjukkan kepada kebaikan. Jadi bukan yang ngajak gak benar, solider atuh, ayo kita bolos umpamanya, solider atuh, ayo kita ke kafe, kita merokok bareng-bareng. Oh kan Rijal pasti teriak urusan gitu, pengalaman. Itu bukan sahabatmu, tapi justru yang akan menjerumuskanmu, ya. Nah, kesadaran ini hadirnya ada di dalam hati, dan iman itu sama seperti jasad kita harus dibina, ya, harus diberi nutrisi. Kalau tubuh ini ada makan minumnya, ini iman ada. Apa makanan minumannya? Nutrisi iman itu yaitu ibadah. Makanya ibadah kita ini rutin tiap hari, bahkan dimulai dari dini hari, sepertiga malam terakhir, ya, subuh, zuhur dan seterusnya. Dan bagi kita hayatuna kulluha, hidup kami itu seluruhnya ibadah. Dengan apa lagi? Ya, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti sekarang, dan bukan hanya sekarang saja kan, terus kita diingatkan, kita disadarkan, itu membina iman dan takwa. Terus wayatafakkarun, nah tidak hanya olah zikir saja, tapi juga harus olah fikir, ya, tidak hanya olahraga saja, tapi juga harus olah fikir, olah zikir. Ya, ada riyadoh itu kan, riyadoh badaniyah, riyadoh ruhiyah. Ada riyadoh apa lagi? Fikriyah, olah pikir. Nah, melalui proses pemikiran, siapa ini yang menciptakan langit dan bumi? Tentu Allah. Tapi bukan maksudnya ke sana. Bagaimana kita menjadi khalifah itu mengelola apa yang Allah wariskan. Ini kan warisan untuk generasi selanjutnya, kita olah untuk mendatangkan kemaslahatan. Itulah ulul albab. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, ya, dan kami berlindung agar dijauhkan dari azab neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada satupun ya Allah yang kau ciptakan sia-sia. Bagi kita akan selalu menjadi kebaikan. Oke, iman, ilmu. Selanjutnya dakwah. Dakwah itu ibarat tulang punggung, sementara iman merupakan ruh dalam kehidupan. Dakwah yang benar adalah dakwah yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, dakwah yang berdimensi bina wa difa. Apa bina? Membangun peradaban kehidupan yang lebih baik. Dan ini konteksnya tentu bukan hanya sekedar
Islam formalitas, tapi Islam yang menjadi darah daging dan ruh kita dalam kehidupan. Apapun itu, makanya khairun nas anfa'uhum, itu berbicara kemanfaatan apapun, memberikan kemanfaatan, ilmu apapun. Itu disebutnya dakwah bilisanil hal. Jadi bukan hanya ceramah-ceramah keagamaan dalam tanda kutip, maksud keagamaan itu ibadah umpamanya ya, mahdoh yang sifatnya mahdoh. Tapi coba ilmu-ilmu yang lain mendatangkan kemaslahatan, itu membina, sudah menjadi bahasa kita. Kemudian adifa, kita juga harus bisa menjaga kehidupan ini agar terhindar dari hal-hal yang bisa merusak. Karena walau bagaimanapun ada banyak rongrongan hal yang bisa merusak tatanan kehidupan kita, apalagi dalam menjalankan Islam. Ada yang merusak akidah, ada yang merusak ibadah, ada yang merusak tata nilai sosial, perilaku, akhlak. Halo? Akidah, kan sekarang banyak aliran-aliran sesat. Kemarin saya lihat di Lebanon juga, ternyata bukan di kita saja, ada yang mengaku-ngaku jadi nabi. Di kita kan, apalagi di kita mah banyak itu, sampai yang menjadi malaikat juga ada. Tahun 2021 kemarin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, malaikat Jibril yang alias Lia Eden meninggal dunia. Ada malaikat meninggal dunia. Kan aneh. Sebelumnya malaikat ini juga dipenjara. Ada nabi, ada malaikat, dan banyak pengikutnya. Ada mantan petinju ngaku-ngaku jadi nabi. Dia bilang sholat itu kan permohonan seorang hamba kepada Tuhan, tak perlu pakai bahasa-bahasa Arab itu. Yang penting Allah juga maha mengetahui, jadi pakailah bahasa kita sendiri. Sehingga orang Jawa ketika mau takbiratul ihram, dia bilang Allah, naon bahasa Jawa nata, anu maha agung, bahasa Sunda. Kemudian basmalah dan seterusnya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. Ini mau bagaimana ini sholat kalau kayak di kita Nusantara yang banyak bahasanya, kan repot. Ya, di sini ada hafid Quran ya. Oh, semuanya hafid Quran, insya Allah. Coba saya minta, jangan semuanya lah, yang pendek saja nih. Surah An-Naba, juz amma itu kan, baca dalam bahasa Indonesia. Hafid Quran, jadi suruh baca pakai bahasa Indonesia, nggak bisa, malah jadi susah kan. Sudahlah, ini aliran-aliran apa ini? Ternyata banyak di kita ini. Nah, ini atifa, akidah tuh. Belum lagi paham sipilis, namanya juga sipilis. Kalau kalian googling itu, sipilis itu penyakit kelamin. Apa itu sipilis? Bukan penyakit kelamin, singkatan dari sekularisme, pluralisme, liberalisme. Sekularisme memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Agama hanya privasi, urusan ibadah saja, urusan-urusan lain nggak ada urusan dengan agama. Sekularisme. Pluralisme, semua agama benar, beda nama saja. Liberalisme, paham kebebasan. Hei, sholat itu nggak perlulah takbiratul ihram, ruku, sujud, segala macam, itu kan simbolis. Yang penting, mulai substansinya. Apa itu? Dalam Quran sendiri disebutkan, inna sholata tanha anil fahsyai. Tuh, itu substansinya. Sholat yang benar adalah yang bisa mengendalikan diri dari perbuatan keji dan munkar. Jadi tak usahlah kita sholat 5 waktu. Puasa. Apa itu puasa? Saum ya, siam. Al-imsak, secara fikih kan begitu. As-siyamu al-imsak minal akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Oh, nggak makan, minum dan hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Nggak usah. Karena hakikat saum itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Jadi yang penting itu. Banyak itu. Orang udah nggak puasa, orang udah nggak sholat, dia berbicara hakikat, dia berbicara substansi. Ya, kemarin kan banyak juga tafsir-tafsir liberal yang mulai
yang nyeleneh itu, yang katanya ada itu apa, berbolehkan pernikahan sesama jenis gitu. Khomer juga halal ya, kondisional saja. Kalau dingin ya halal, kalau sekiranya mabuk gak boleh. Macam-macam itu ya. Macam-macam ini adifa, belum lagi persoalan-persoalan sosial lainnya ya. Halo, kita ini tinggal ya, pesantren kita ini berada di kota Tasikmalaya. Nanti saya dalam kesempatan lain mau menunjukkan data-data kualitatif yang bisa membuat semua orang tercengang. Ini baru bocoran saja ya. Ternyata di Tasikmalaya yang konon katanya masih berlabel kota santri, banyak terjadi tindakan prostitusi, pelacuran perzinahan, dan trendingnya sekarang di Tasik ini banyak hotel-hotel remang-remang. Awas nih, udah berapa kali aliansi umat Islam Tasikmalaya melakukan sweeping, dan ini kan kasus sosial itu ibarat gunung es, gambaran gunung es. Kalau yang didapat itu sekian, aslinya bisa berkali-kali lipat itu. Ini proses. Bahkan yang paling luar biasa ya, biar lebih jelas nanti saya tunjukkan data-data. Itu ada prostitusi online berkedok syar'i. Sampai-sampai itu para pelacurnya itu pakai hijab, dan namanya juga BO hijaber. Perempuannya pakai hijab itu, dan tarifnya murah meriah, dari mulai yang jutaan sampai yang 50.000 perak juga ada. Nah itu kota Tasik ya, prostitusi luar biasa. Niatnya mau menertibkan ini para WTS, WTS. Apa WTS? Dulu namanya WTS ya. WTS itu wanita tara sholat. Terus kalau di Jawa Barat, di Sunda itu dikenalnya ublag gitu ya, atau bondon. Ternyata dari sweeping bukan hanya didapati banyak pasangan mesum, tapi juga didapati narkoba. Nah, kemarin di Cipedes ini ditangkap, namanya Pak Haji, pengedar ekstasi. Pak Haji itu jualan ekstasi buat ongkos naik haji di Kawalu, di Cipedes. Terakhir yang terbaru di perbatasan itu keburu ditangkap, ada lebih dari 2.000 botol miras, minuman keras, mau masuk ke kota Tasik. Coba itu dibombardir kita, generasi kita mau dirusak. Narkoba, miras, pergaulan bebas, judi togel, online lagi. Dan terakhir, bakso babi. Hati-hati ini yang suka makan bakso. Ya, lengkapnya nanti saya mau tunjukkan data-datanya. Ada beberapa jongkok bakso yang ditutup, disegel karena jelas-jelas menjual bakso babi. Lengkap kan? Kota santri ini. Ini kota santri, apalagi kota kembang, apalagi kota hujan, apalagi kota intan. Kota santri aja udah babak pelur, apalagi kota-kota lainnya. Nah ini kan tantangan ya, ancaman dan tantangan buat generasi muda. Dakwah kita ternyata belum berhasil, masih jauh dari keberhasilan.
Karena yang merusak lebih banyak, yang menghancurkan lebih terorganisir. Makanya kata Umar, al-haqqu bila nidham yaglibuhul batil bin nidham. Kata Ali ya. Jadi kebenaran kalau tidak terorganisir hancur, kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Makanya kalian belajar di RG gitu, UG itu kan berorganisasi, berjamaiyah. Jadi dakwah kita belum betul-betul sukses, masih banyak PR besar kita. Nah, dakwah tentunya harus bijak. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan suri teladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun ada perbedaan pendapat ya silahkan bertajadul, berdiskusi, berdialog dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai sesama umat Islam malah saling bermusuhan. Padahal kita jelas punya program yang lebih besar, jauh lebih maslahat ya. Itu dakwah. Nah, selanjutnya jihad. Tadi kan ada 5 ya. Jihad itu apa? Ngaji poyahat. Bukan. Ini merupakan upaya maksimal yang harus ada dalam setiap diri yang mengaku sebagai umat Islam. Jihad bukanlah sekedar perang, ekspansi, perluasan kawasan ataupun wilayah, tapi yang dimaksud adalah bagaimana jihad sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebenaran. Bagi kalian santri kan simple. Maksud simple itu adalah jihadnya kalian adalah jihad fi thalabil ilmi. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, jihadun nafs an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladzi la sa'adata fi ma'asiha wa ma'adiha. Ini jihad yang utama, jihadun nafs adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Sehingga orang yang meninggal di jalan Allah, meninggal dalam perjalanan mencari ilmu, itu sama statusnya sebagai mujahid, sebagai orang yang mati syahid. Hanya bedanya kalau mati di peperangan dia dikuburkan dengan baju yang ada nempel pada tubuhnya, nggak usah dimandiin. Ya kalau kalian ya dimandiin lah, mandiin, di sholat ya apa ya, tentu disolatin ya, dibungkus pakai kain kafan, diurus sebagaimana orang yang meninggal biasa. Nanti saya satuin ya dengan yang terakhir, dengan sabar. Karena ini jihad dan sabar ternyata dalam banyak Al-Quran itu bergandengan. Salah satunya surah Ali Imran ayat 142. Amasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas. Apakah kalian mengira akan dimasukkan ke dalam surga begitu saja? Padahal belum jelas nampak di hadapan Allah perjuangan kalian dan kesabaran. Jadi jihad butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran kan? Sekarang di pesantren juga perjuangan butuh kesabaran. Kedua, ilmu. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, jihad. Dan yang kelima, sabar. Jika 5 hal itu sudah kita penuhi dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tentu Allah tidak akan ingkar janji. Dan kebesaran umat Islam ini bukan sebuah mimpi. Jangankan kita, orang-orang lain pun justru malah mereka gelisah dan khawatir. Makanya banyak fitnah yang ditujukan kepada umat Islam itu untuk membendung laju umat Islam. Tapi wa makaru wa makarallah, mereka punya rencana jahat, mereka bikin berbagai macam cara untuk merusak umat Islam, tapi umat Islam dengan segala kehebatannya terus maju, tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan insya Allah kalian merasakan bagaimana kebesaran Islam itu, namun tentu dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat, menjadi generasi yang soleh dan solihah. Doakan juga orang tua kalian ya, orang tua kita semuanya, guru-guru kalian juga doakan, karena dengan doa-doa yang didasari keikhlasan ini Allah akan mendatangkan keberkahan buat semuanya. Itu saja kiranya yang bisa Ustaz sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Al-Ustaz Budi yang telah memaparkan ilmunya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita selaku mustami bisa menjadi salah satu orang yang memperjuangkan agama Allah, dan semoga kita menjadi umat muslim terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk pengajian Senin pada tanggal 31 Januari 2022 dicukupkan sekian, ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.